Bintang radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak? Benar setengah perubahan hidup sih sebenarnya. Iya, setengah perubahan hidupnya dia dari Bintang radio ini sangat-sangat mengubah dari yang kayak beta sudah pernah berekspektasi akan, tapi Bintang Radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan. Tapi siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan? Halo pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica menemani Anda lagi dengan segmentasi dan juga judul-judul yang menarik serta tamu-tamu spesial di Beta punya podcast kali ini. Ada siapa? Ada seorang, kalau mau dibilang ini bintang nih. Kenapa bintang? Karena dia sudah menjadi bintang radio. Sebentar. Kamu di sini sebagai tamu ya, bukan co-host ya. Sorry. Ada Kakak Ishak Octavia. Ya silakan. Saya kan nggak bisa banyak mengantar. Saya lagi. Saya menunggu pertanyaan. Iya, kan hari ini kamu jadi tamu spesial. Karena Kak Ishak ini multi talent banget loh ya. Selain dia punya suara yang bagus, dia juga seorang penyiar, juga mendekati ke presenter juga. Kemudian juga tinggal MC wedding aja ya. Udah kemarin? Udah. Udah juga, merangkap semuanya. Tinggal menjadi pengantinnya ya. Oke, Kak Ishak. Halo Kak Vero. Dengar-dengar tadi siaran subuh ya? Iya benar. Siaran subuh. Oke, selain kesibukannya siaran, terus nyanyi, ada kesibukan lain apa nih Kak? Setiap hari pasti kerja ya. Terus nyanyi juga hampir setiap hari. Sometime MC. Terus mengurus rumah tangga. Oh, kamu udah berumah tangga? Rumah tangga orang tua saya. Kan bapak saya udah nggak ada lagi. Oh iya, jadi makanya sama kan kita. Lanjut ah. Iya, oke lanjut ya. Jadi sekarang Kakak Ishak juga tulang punggung keluarga gitu ya. Makanya ada adik-adiknya juga dan itu yang fokusnya utama untuk berkarya, berkarir dan menghasilkan cuan. Iya nggak sih? Iya. Kak Ishak menjadi seorang bintang radio, hobinya nyanyi ya. Apakah emang sejak lahir itu sudah tahu do re mi fa sol la si do gitu? Dari lahir sebenarnya kapan pastinya itu beta sonde terlalu ingat ya. Karena di keluarga pun sonde banyak yang bukan penyanyi kan? Tidak ada sih, hampir tidak ada. Jadi benar-benar kayak tiba-tiba dulu pas kecil tuh ikut lomba satu kali. Oh pernah ikut lomba ya? Umur berapa tuh? Umur berapa ya? Masih kecil, masih kecil pokoknya. Sekolah minggu. Oh, sekolah minggu. Lomba di gereja satu kali itu, terus tiba-tiba saya jadi suka bernyanyi dan sering nonton kompetisi-kompetisi bernyanyi. Terus akhirnya bermimpilah untuk menjadi seorang penyanyi dan berpikir kalau satu waktu harus ada di panggung kompetisi yang besar lah begitu. Dan akhirnya terwujud di Bintang Radio Indonesia. Wih, karena Kak Ishak ini juara 1 bintang radio untuk di RRI Kupang dan juara 4 bintang radio nasional ya. Itu tahun 2024 yang juga mempunyai atau suaranya ada di theme song-nya Indonesiaku. Gila kan theme song nasional nih loh. Seluruh Indonesia muterin suaranya Kakak Ishak dong. Keren banget dan juga penyanyi hits dan populer ya di kota Kupang ya. Amin. Keren, karena selalu ada di panggung-panggung baik itu sekuler maupun rohani semuanya diambil. Puji Tuhan ya semuanya ada. Oke, nah tentunya kalau bicara soal suaranya Kak Ishak, mungkin kita bisa dengar sedikit cengkokan-cengkokannya gitu? Gak bisa. Kalau mau denger streaming di Spotify, di YouTube dan request di Pro 2 FM Kota Kamu. Iya. Judulnya apa? Nggak tahu. Seharusnya aku. Seharusnya itu single terbaru dari Kak Ishak ya. Nanti akan kita bahas itu nanti di bagian belakang ya. Sekarang kita duluan dulu. Kak Ishak, oke kita balik lagi ke niatnya atau apa untuk bernyanyi itu kan orang berlatih. Ya orang berlatih. Kalau Kak Ishak ini otodidak? Bisa dibilang otodidak sih, tapi sebenarnya beta sangat percaya bahwa segala sesuatu itu
apa ya, everything to happen for a reason. Jadi sebenarnya kalau untuk les vokal dan lain sebagainya, beta baru pertama kali untuk latihan vokal itu di waktu mau menuju final, mau menuju bintang radio nasional. Serius? Iya, jadi karena sebelumnya tuh selalu bernyanyi dan berlatih tuh secara sendiri. Karena tadi bisa bilang di keluarga soalnya ada, jadi keluarga pun memandang itu bukan sesuatu yang Istimewa. penting begitu, kayak harus les vokal. Kalau les pelajaran mungkin, tapi kalau les vokal tuh dan dulu awal-awal pas beta bernyanyi pun keluarga tuh sonde yang kermana ya. Soalnya terlalu Mendukung. Jadi even waktu beta dulu lomba-lomba tuh selalu beta sendiri, sonde pernah kasih tahu kalau ada ikut lomba, dan dulu kan beta jarang menang juga, kalah terus tuh awal-awal karena belajar karena memang tidak ada tempat latihan. Satu-satunya tempat beta biasa berlatih kalau untuk bernyanyi itu hanya gereja begitu. Jadi setiap minggu kan pelayanan, jadi latihannya itu di gereja yang membentuk beta menjadi penyanyi itu sebenarnya total benar-benar berproses itu dari gereja. Kalau untuk latihan dan lain sebagainya itu soalnya pernah, dan akhirnya beta memutuskan untuk berlatih melalui lomba. Karena kalau lomba kan ketemu expertnya toh. Betul. Ketemu expertnya dan nanti di situ ketemu akan kasih tahu, oh kurangnya ini. Improve-nya harus ke ini, improvement skillnya, upgrade skill harus di sini. Akhirnya beta belajar banyak dari berlomba. Mulai dari itu jadi senang untuk berlomba dan meskipun kayak di rumah sonde terlalu support. Kayak beta ingat dulu beta kalau setiap kali karena saking suka menyanyi, jadi kehidupan tuh kayak dari bangun pagi sampai tidur, beta mau mandi, beta menyanyi. Beta pulang rumah di atas motor tuh, beta pekerjaan menyanyi. Sampai orang-orang dari sepanjang jalan PB rumah, anak-anak ojek dong kalau beliau dong pasti tabe akan menyanyi. Jadi kalau dong tanya, Isak dong pasti ingat, oh itu ada yang suka menyanyi di atas motor, dan beta kan menyanyi suara kuat banget tuh, jadi kuat banget, sekali. Suara kuat. Jadi latihannya tuh memang dari lomba, dari gereja, dari tempat-tempat tersembunyi. Sama kayak mau ada transaksi baru di bintang radio ilegal. Waktu itu mau ikut bintang radio, akhirnya kan tembus nasional setelah coba lama dari 2019. Baru ke nasional kan di 2024. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 tahun dulu baru bisa Pertama berhasil. Tuh ikut sebenarnya 2018 itu beta datang daftar, beta kasih berkas di seorang penyiar bernama Rocky Eji. Oh iya waktu itu. Nah terus tiba-tiba su technical meeting dan soalnya tahu kalau technical meeting gitu. Mungkin infonya terlepas atau apa. Baru ikut di 2019, pertama kali coba dan itu kan masuk final, meskipun tidak juara. Sampai waktu itu juara Harapan 1, kan ketemu Rani Veronica. Oh ya, siapa dia? Ada pokoknya gila, orang keren banget. Wow, iya ya. Salam ya buat dia ya. Oke, nanti aku salamin. Salam ya. Oke. Kak Isak, siapa orang pertama yang percaya bahwa beta, lu nih bisa jadi seorang penyanyi terkenal. Lu nih bisa. Siapa orang pertama yang percaya? Yang pertama dulu karena memang beta tumbuh di banyak keraguan. Oh ya? Diri sendiri pun ragu. Pernah ya di titik itu ya? Pasti, karena kan ketong juga pasti ngerasa Sone ada kesempatan untuk latihan, Sone punya banyak, pokoknya beda lah. Kalau teman-teman yang lain tuh kan lomba udah dari kecil kan, beta tuh sudah kuliah baru berlomba. Nah yang pertama kali yakin tuh dulu beta ingat beta ikut lomba pertama yang cukup besar di TVRI waktu itu. Pertama kali beta ikut lomba, terus 3 dewan juri itu memberikan statement yang kayak beras, oh ternyata beta kayaknya bisa potensinya gitu. Ya. Waktu itu kan habis Mario Clau juara 1 The Voice. Terus itu juri bilang, gila kamu menyanyi lebih bagus dari Mario Clau. Jadi dia bilang, wow. Mesti sudah percaya diri itu sih, cuman akhirnya jadi merasa bahwa kayaknya bisa dikembangkan nih. Keren. Boleh tahu siapa juri itu? Adalah pokoknya. Namanya juri kita tahu. Oh jadi dari juri itulah yang membuat kamu makin percaya diri bahwa oh ternyata kita punya potensi begitu. Seberapa banyak kamu berlatih begitu? Kalau kamu bilang kan setiap kegagalan itu membentuk kamu menambah satu ilmu lagi. Oke, kalian kalau vokal kayak gini kayak gitu. Seberapa
dahsyatnya kamu berlatih untuk suara kamu makin lebih baik dari hari ke hari? Sangat keras sih sebenarnya. Beta berlatih sebisa mungkin kayak Beta bilang dulu sebelum Beta rutin bernyanyi. Setiap hari dalam hidup tuh ada waktu di mana Beta tidak bernyanyi. Jadi kayak dulu waktu habis kuliah pas siaran radio, siaran TV kan pulang malam. Terus setiap malam ya kan menyanyi setiap hari menyanyi. Jadi setiap hari dalam hari hidup itu adalah bernyanyi. Beta baru tidak banyak bernyanyi lagi ketika sekarang. Karena sudah terlanjur capek kerja, capek nyanyi kan setiap hari, jadi kayak nyanyi juga. Iya, maunya kamu ngapain nyanyi lagi kan udah nyanyi juga untuk cari duit gitu kan. Tiap hari juga udah nyanyi gitu kan. Jadi banyak, dan Bes selalu menangkap apa yang kalau misalnya ikut lomba, juri-juri bilang apa tuh selalu berusaha untuk ditangkap supaya itu jadi improvement di waktu-waktu mendatang. Iya, ada saja ilmu yang kamu dapat ya di Dewan Juri. Nah, kalau tadi siapa yang percaya kamu bisa menyanyi? Siapa yang terus mensupport kamu sampai kamu di titik inilah begitu? Dia tahu kemampuan kamu dan dia terus mensupport kamu sampai di titik ini. Siapa ya? Adakah tidak? Dia kayak pokoknya dia selalu info, gimana Ishak? Ini ada lomba ini Ishak. Ayo kamu bisa ikut lagi gitu-gitu. Pokoknya yang selalu ada nggak? Banyak sih. Banyak ya? Banyak keluarga, teman-teman. Dari yang dulu web suara masih parah-parah pun teman-teman tuh selalu kok ya sih? Memang dulu suara kamu parah, terus sekarang udah makin bagus. Amin. Itu aku juga akui gitu. Jadi teman-teman tuh selalu support teman-teman gereja, apalagi teman-teman banyak teman-teman di RRI Kupang ya kan support juga. Iya, support juga kan? Iya. Dan berikutnya lagi momen apa yang buat kamu yakin bahwa Beta mau serius di dunia musik? Karena gini loh Ishak, banyak penyanyi, banyak orang, tapi kayak aku ya, dulu kan memang iya, dulu kan lady rocker ya. Lebih duluan daripada saya malahan. Aku kan dulu penyanyi kan ya. Tapi kemudian karena ekonomi, akhirnya aku haluannya ganti dan aku tidak fokus lagi di dunia itu. Tapi kamu bisa fokus sampai dengan saat ini. Momen apa yang buat kamu yakin bahwa Beta dunia ini di dunia tarik suara? Momentum pastinya Beta lupa, tapi dulu saking Beta sebelumnya, jadi jauh sebelum Beta seperti sekarang, dulu tuh Beta seyakin itu. Oh ya? Dari waktu Beta masih SMA, kuliah awal-awal, seyakin itu Beta dengan jalur bernyanyi gitu. Jadi karena setiap malam tuh nonton Indonesian Idol dan lain-lain. Jadi kayak selalu bermimpi bahwa satu waktu Beta akan bisa. Akhirnya ada cerita menarik dulu 2018 awal Beta masuk kuliah. Jadi waktu pas mau daftar kuliah, Beta coba untuk ambil semua apply universitas di luar. Semua change Beta coba tapi tidak ada yang jadi kan. Saya kuliah di Kupang. Terus saking stresnya karena dulu Kak tahu tuh waktu zaman-zaman Kotong itu 2017-an tuh. Untuk orang ke Jakarta dari Kupang sulit. Untuk ikut idol, ikut kompetisi itu susahnya minta ampun. Soalnya ada online ke sekarang. Betul. Kan susah sekali. Jadi Beta berpikir kalau chance-nya tuh Beta ada di kota-kota besar pasti bisa. Akhirnya Beta 2018 dengan segala kenekatan kehidupan yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, Beta paksa Beta punya mama dan bapak. Di saat dong juga sebenarnya sudah percaya dan Beta punya bernyanyi. Pokoknya Beta mati-matian waktu itu Beta bilang pokoknya Beta mau di Jakarta, dan yang Beta belum pernah naik pesawat, belum pernah keluar sendiri itu Beta paksa orang tua. Beta bilang pokoknya apapun yang terjadi Beta harus pergi. Jadi waktu itu mama karena kasihan Beta kayak sebut apa-apa tuh tiap hari hanya menangis, bujuk-bujuk. Mama bilang mama mau pergi Jakarta gitu. Ada sampai keputusan itu terjadi yang kayak besoknya tuh hari terakhir audisinya. Malam-malam karena mama lihat Beta menangis kasihan, dan mama pulang kerja, dan mama bilang sudah ini kasih saya dia pergi. Dan malam itu juga Beta mama telepon Beta punya tante suruh cari tiket malam itu untuk Beta jalan pagi. Jadi jalan pagi dengan pengorbanan yang uang susah itu 5 jutaan tiket kan, pulang. Iya, pulang Jakarta. Dengan segala itu Beta bilang Beta harus pergi nih pokoknya. Jadi pas mama kasih itu Beta jalan dengan nol pengalaman, sudah pernah naik pesawat dan lain sebagainya. Pokoknya nekat sampailah di Jakarta dengan punya pengetahuan yang nol tentang ini dunia entertainment yang sangat penuh dengan tantangan juga. Kepalsuan. Kepalsuan. Iyalah, betul Son deh. Jadi Bepi itu yang
Yang turun dari pesawat pakai tas besar begini, pakai baju biasa-biasa kayak anak gembel, celana baru lulus SMA kan, jadi kayak masih hitam, masih parah lah. Kucel lah gitu. Ya, jadi tidak layak lah di depan kamera, tapi percaya diri. Akhirnya sampai di sana, sampai di Jakarta. Hari itu hari terakhir, jadi mau beta harus langsung ke tempat tempat audisi. Dan beta sudah pokoknya sudah lah, jadi berjalan dengan tas angka ponteng, jalan dengan model yang sudah ada karu-karuan yang pokoknya begitu. Pokoknya begitu su. Sampai oke, lihat sudah antri, kayak masih dapat tipu dari sopir. Pokoknya ada banyak hal lah. Sopir-sopir di sana kan suka tipu-tipu yang hanya dekat saya suruh naik itu. Nah, akhirnya kita pergi dengan segala kenekatan, sampailah audisi dan ternyata antrian kan panjang. Beta jalan dari rumah tuh jam 5 pagi, sampai di Jakarta siang, sampai di tempat audisi sore, dan B baru masuk audisi itu malam, hampir jam 9. Dengan B pun diri yang sudah tidak berbentuk lagi. Iya, betul. Pastinya. Pas masuk begini, jadi beta yang berpikir, masanya mau ketemu Judika, mau ketemu siapa gitu. Tiba-tiba ini bukan ketemu juri itu. Ternyata ada banyak tahap. Terus ada satu kali dong suruh ketemu semua duduk. Terus ketemu kan jelek-jelek, jadi dong suruh tunduk. Baru dong suruh yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini berdiri, baru dong sengaja bilang, "Hai, kalian lagi ngapain?" Baru ketemu nih ada tonok di bawah karpet yang naik di lantai 20 pakai tangga, hanya boleh pakai lift. Dia kalau lihat muka-muka kampung namanya ini, naik tangga. Ternyata pas masuk gagal. Langsung gagal? Di paling pertama, yang paling pertama. Sampai keluar dengan pikiran yang gila, ini beta mau bilang apa di mama dan di bapak yang usaha setengah mati. Betul. Yang beta dengan kepercayaan diri akan berhasil, tapi akhirnya mati di HP semua. Sudah tahu mau tidur di mana, mau tinggal di mana. Kasih matian pokoknya Jakarta telepon beta. Nanti mau jawab apa? Begitu mati dan turun dan beta entahlah beta mau di mana. Cari turun begini, ternyata banyak teman-teman senasib dan seperjuangan. Berarti yang kayak datang dari luar, saya kotong duduk. Terus semua abis berkumpul pulang ini teman-teman di situ ya. Mau di mana gitu. Tapi pakai logat sana lah. Terus dia bilang, ini mau cari hotel. Jadi itu mau cari hotel. Di mana? Belum tahu, Kak. Jadi akhirnya karena dong pasti tahu lah ketemu gelagat ya. Kebingung-bingung. Kebodoh-bodoh nih. Jadi bantu antar cari hotel, tidur. Pas beta cari, pokoknya beta cari yang paling murah, yang masuk langsung kamar mandi. Pokoknya itu kan sudah ada uang, beta mau beta seperti jadi kalau beta lulus beta akan pulang. Saya beta gelandangan di sini. Sembarangan. Jadi pas masuk buka kamar coba tidur berbaik kan stres. Maksudnya aduh Tuhan, ini mau karmana dengan hidup yang begini. Akhirnya memberanikan diri, salah apa ya telepon. Mama, jamaah beta berhasil. Beta ini siap untuk terima segala cercaan, makian dan segala macam. Karena kan ya ketemu orang tua susah. Bayar lu naik tiket PP Kupang yang begini. Jauh nih. Sebenarnya susah begini lah, sampai mama bilang, sudah san papa anggap selalu jalan-jalan. Baru beta nangis dah, Jadi kayak, ternyata itu semua jadi pelajaran. Nah, waktu kemarin final Bintang Radio kan ketemu diundang untuk jadi bintang tamu. Bisa sih. Jadi bintang tamu karena kan di Jakarta 2025 kemarin. Pas naik pesawat jadi deja vu. Ternyata pengalaman yang 2018 itu lalui lagi sekarang, tapi dengan suasana berbeda, hati yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan semua itu ternyata membentuk seorang Isa Octavian yang sekarang. Keren ya. Udahlah, habis lah sudah. Iya, berarti sampai ketemu di episode berikutnya. Keren banget ya mamamu ya. Keren banget, papa kamu tuh luar biasa banget. Itulah cinta ibu kan. Iya. Mereka rela berkorban untuk anak-anaknya. Iya, memang. Sama kayak ibu kan. Habis ini mau jemput anak kan. Iya.
Tiba-tiba saya yang diwawancarai ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke laptop ya. Kalau kita bicara, kalau tadi kan salah satu ajang ya. Kalau yang berikut bintang radio nih, yang dari 2019 kamu berjuang, kemudian 2024 akhirnya berhasil dapat gelar finalis lagi, bahkan tampil di panggung besar nasional. 2024 itu kan sebenarnya kan tidak mau ikut ya, karena kan kayak oh ya, kamu kan sempat ngomong ya, sudah lah kok terakhir nih batas umur juga gitu kan. Tapi kan kita bilang apa? Ikut aja Ishak, ikut ya, memang aja. Saya terima kasih banyak untuk teman-teman saya di kita ngomong ayo ikut, ada kesempatan. RRI, terima kasih banyak karena sudah mendorong saya waktu itu ikut di last minute dan ternyata bisa berhasil. Kan saya daftar paling terakhir di hari. Kamu malah nggak mau lagi kan waktu itu, tapi kita bilang ayolah ikut, ngapain nih, ada kesempatan, chance lagi, ikut aja. Dan ternyata itu jalannya Tuhan. Jadi juara ke nasional, pas sampai ke nasional itu memang beta sudah benar-benar berniat dan pokoknya ini kesempatan karena soalnya mungkin ikut lagi di tahun depan. Yes, betul. Cari coach vokal, latihan, pokoknya setiap hari latihan dan berbuah hasil meskipun sampai di Surabaya waktu itu kan sakit ya pas bintang radio itu. Kan? Itu benar-benar suaramu itu loh kesian. 1 minggu full selama di sana sakit, tapi ada saja pertolongan Tuhan, jadi bisa terlewati, bisa selesai, bisa dapat juara dan yang menariknya juga kan sebenarnya ketemu karena estimasi lagu itu hanya untuk juara 1, 2, 3. Harusnya kan single seharusnya aku itu tidak pernah ada. Karena kan saya juara 4. Harapan 1. Iya. Tapi memang Tuhan punya cara, itu rezeki betul. sih, memang mungkin berkatnya, jadi akhirnya setelah di road dan lain sebagainya ngobrol, kesempatan itu juga jadi untuk Ishak juga. Lahirlah seharusnya aku. Jadi kayak memang seharusnya kamu kan gitu ya. Woi, sebenarnya banget ya lagunya ya. Tapi kan lagu itu kamu disakitin gitu ya. Oke, apa sih yang membuat Ishak dulu tertarik untuk mencoba bintang radio kalau kita back to 2019 semua? Bintang radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak? Benar. Ajang paling bergengsi lomba bernyanyi di daerah-daerah dari zaman-zaman Ruth Sanoyo. Zaman-zaman dulu. Ruth Sanaya gitu. Dari zaman wah pokoknya penyanyi lawas Kupang pokoknya dulu penyanyi loh. Kupang semua yang ada nama tuh pasti ikut itu bintang radio dan bintang radio tuh mimpi penyanyi Kupang. Betul. Kayak Anmes, apalagi setelah Anmes, setelah Mario dan Marion Jola. Wah, pokoknya beta harus ikut bintang radio. Makanya beta ikut 2019 itu meskipun bukan gagal sih. Bukan gagal. Juara harapan juara, 1. Tapi juara harapan 1. Dia tetap juara. Tapi gitu itu pertama kali kedua kali ikut lomba dan bisa masuk final sih, jadi bersyukur sebenarnya. Iya loh. Jarang loh. Itu dari sekian banyak puluhan, hampir ratusan. Kau itu kita audisi berhari-hari. Berhari-hari 3 hari kan audisinya waktu itu kan, ratusan orang dan kamu berhasil masuk, itu suatu kebanggaan loh, bahkan sampai juara loh Ishak. Bersyukur. Betul. Oke, itu sampai dengan saat ini. Kita bicara singlenya lah kali gini ya. Oke. Ya, karena tentunya dari bintang radio inilah Ishak akhirnya punya single. Tapi kalau kita bicara bagaimana, seberapa besar bintang radio, impact dari bintang radio ini mengubah perjalanan bernyanyi kamu? Kayaknya ngeri ya. Luar biasa sih. Hampir setengah perjalanan kamu bernyanyi dari bintang radio loh sebenarnya. Setengah perubahan hidup sih sebenarnya. Iya, setengah perubahan hidupnya dia dari bintang radio ini sangat-sangat mengubah dari yang kayak beta sudah pernah berekspektasi akan seperti sekarang ini sih. Tapi bintang radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan, tapi tetap sampai di tujuan yang diinginkan gitu. Jadi sangat luar biasa bintang radio. 2019 sampai 2024 beta dibentuk dalam bintang radio. 2024 pun diproses, dikasih single, di semuanya di theme song. Iya, theme song apalagi ya. Theme song kita Indonesia is me. Terus juga diundang ke final, punya experience untuk ketemu sama produser musik. Iya, betul. Perusahaan rekaman, experience untuk bikin music video. Pokoknya semua yang dikasih panggung yang juga sangat spektakuler waktu 2019 di Surabaya itu, panggungnya kan wow, the big ever gitu, yang paling besar yang pernah beta ada di atasnya. Ada di atas. Sama itu kan satu panggung sama Padi, sama
yang lain-lainnya. Jadi senang sekali. Bintang Radio, I love you. Luar biasa, keren banget ya. Setengah perjalanan hidupnya Ishak dari Bintang Radio. Nah, dan Bintang Radio kan juga bikin, dulu kan kita, maksudnya siapa sih yang tahu begitu? Tahu sih tapi kan sedikit ya. Iya. Tapi Bintang Radio membuka peluang, akhirnya jadi ada banyak kesempatan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang datang karena label Bintang Radio. ya label itu yang menjual kamu makin terjual gitu ya, kamu makin terjual gitu ya. Iya, makin sold out. Makin sold out dia ya. Dari sisi dunia tarik suara ya. Iya. Untuk jodoh belum? Oke. Apa sih? Nah, sampai akhirnya seorang Ishak Octavian punya single sendiri, Seharusnya Aku. Ini bisa diceritakan prosesnya mungkin karena rasanya kan jatuh bangunnya produksi MV dari Seharusnya Aku ini. Seharusnya Aku itu sebenarnya kan karena harusnya itu aku membawakan lagu juara kedua. Oh. Aku dikasih lagu juara kedua Bintang Radio 2024. Bukan yang ini? Bukan. Oh, ada satu lagi. Pas dikasih ternyata tidak sesuai karakter. Jadi aku ngobrol sama Mas Nanda yang bikin lagu. Karena kan dikasih tahu sama manajer kita, ya kalau nggak sesuai ngobrol aja mau lagunya diapain. Terus aku bilang, Mas, aku kayaknya kurang cocok sama lagu yang tipe-tipe kayak gini, yang itu lagunya tipe yang melankolis, galau, terus galau banget gitu. Terus aku bilang, Mas, aku kurang cocok karakternya. Aku lebih suka yang agak sedikit ngeband waktu itu aku bilang, agak sedikit band dan agak sedikit slow rock. Slow rock ya, kamu. Jadi kan slow rock. Katanya Mas, oh ya udah nanti aku coba search. Jadi dibikinlah lagu baru waktu itu. Karena mungkin dia cari karakternya belum ada yang cocok di Songbang ya. Terus ada lagu yang cocok, terus dia rubah, dia bikin, terus pas dikasih aku denger, oh gila sih ini cocok. Terus aku bilang, Mas boleh. Terus aku minta inspirasi musiknya itu agak sedikit, tahu zaman-zaman dulu Ari Lasso rilis lagu ya gitu-gitu. Aku minta gitu, bikin yang sesuai sama karakter. Terus dibikin Seharusnya Aku denger cocok, rekaman, terus jadi pas bikin MV-nya itu kepikirannya waktu itu aku pikir nanti pakai model, maksudnya orang lain lah berperan, kita cuma jadi cameo tahu kan. Ternyata harus kita juga yang memerankan video klip itu. Tapi kan saya nggak berpengalaman tentang Seharusnya Aku. Ini kan ceritanya kamu suka sama orang yang udah punya pasangan. Oh itu ya. Iya, tahu. Tahu dong. Tahu. Sering kan? Maksudnya di sisi lain kamu tuh suka sama teman kamu tapi teman kamu bisa dilempar ya? Teman kamu udah ada pasangan. Nah gimana dong? Jadi setiap kali kamu melihat teman kamu dan pasangannya, kamu akan selalu beranggapan harusnya aku di posisi itu yang di situ harusnya baik. Nah kan saya nggak pernah suka sama pasangan orang. Sukanya sama diri sendiri, gimana dong? Kamu lebih mencintai diri sendiri ya? Jangan mencintai Tuhan dong. Iya, oke. Ya, ini lama-lama nih, bener-bener nih. Sumpah, bener-bener nih. Oke deh, tapi kamu pernah nggak sih ya, khususnya lagu Seharusnya Aku ini kan jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia kan, 2026 kan, keren dong ya teman-teman ya. Keren loh, jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia karena susahnya lagu itu. Tapi bisa sama Ishak. Nah ini waktu pertama kali kamu tahu, itu komentar kamu gimana sih? Pernah membayangkan momen seperti ini nggak? Gila loh, masuk loh. Siapa sih yang pernah berpikir bahwa aku, lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan gitu. Satu-satunya loh, sepanjang sejarah loh untuk yang versinya Ishak ya. Sebenarnya tidak terpikirkan. Jadi kita tuh sempat ngobrol teman-teman Bintang Radio 2024. Kayaknya seru ya kalau misalnya ke Jakarta lagi di 2026. Karena kemarin waktu 2025 kan kita rilis ya. Terus tidak ada kepikiran kalau lagu ini. Terus tiba-tiba dikirimin sama manajer kita, lagu-lagu kalian dijadiin lagu wajib pilihan nih di Bintang Radio 2026. Semoga makin ini ya, semoga makin banyak yang denger ya. Kaget lah, kok bisa gitu lagunya dipilih, dimasukkan menjadi bagian. Dan memang itu kan sebenarnya juga komitmen dari RRI supaya Bintang Radio itu tuh tidak cuma dilahirkan tapi tetap dijaga dan dikembangkan dan dijadikan jalur berkarir. Jadi tidak sekedar buka jalan. Dulu kan buka jalan. Dulu hanya buka jalan aja. Sekarang buka jalan dan dikasih jalan. Betul. Luar biasa. Keren ya berarti ya. Di tengah segala efisiensi tetap aja
mengupayakan Iya, betul. bintang-bintangnya. Oke. Ada aja yang kamu titipkan ya kata-katanya ya. Oke. Project Ishak ke depan nih apa nih? Project ke depan Untuk dunia musik ini. pengen banget untuk Single kedua. ada lagu-lagu berikutnya berkarya. Pengen juga pengen sekali punya lagu yang bisa menginspirasi orang. Kan sebenarnya lagu pertama kan jatuh cinta ya. Cinta dengan pasangan orang gitu ya. Semuanya sama pasangan orang ya lagu-lagu kamu. Kenapa sih? Gak tahu. Mungkin orang-orang di sekitar saya begitu. Mungkin yang nyipta lagunya ya. Oke. Jadi pengen sekali ada lagu yang tentang semangat hidup gitu. Ngerti nggak? Seperti jangan menyerah. Jangan menyerah atau lihatlah dan buka. Pengen ada lagu-lagu yang memberi spirit of life gitu. Iya, spirit of life. Udah. Oke. Pengennya begitu. Tapi serius loh. Iya, benar. Pengen ada lagu yang kalau orang denger tuh jadi terbangunkan semangat hidupnya. Itu yang kamu pengen ya, ada kayak gitu juga. Tapi itu bakal laris nggak sih kira-kira? Kalau secara komersil lagu-lagu kayak gitu? Sebenarnya laris atau tidaknya kan tergantung nih segmentasi ya. Tapi kayaknya sekarang tuh orang-orang lagi suka lagu-lagu yang gitu. Senyumlah, syukuri hidup. Bener. Gitu kan? Atau kayak lagunya. Pokoknya itulah lagu orang pinggiran suka banget. Oke. Lihatlah dan bukalah. Jadi ya bersyukur. Bersyukur ya. Oke, berarti kita tunggu aja nanti single berikutnya dari Ishak ya. Ishak tentunya harapan kita kamu menjadi seorang penyanyi, tapi jangan lupakan siaran juga ya. Oke. Tapi kalau udah jadi nyanyi kan, kalau nggak bisa siaran lagi ya udah puterin aja lagu aku kalau lagi. Sombong amat. Nggak, kita doakan yang terbaik buat Ishak karena memang kamu ada jiwa bintang itu emang udah ada dari aku melihat kamu sih kayak gitu ya. Oh gitu kok? Masa sih? Kamu akan bersinar di tahun depan. Amin. Oke, kita langsung lihat aja berikut ini karena sekarang Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus ya. Jadi sampai tanggal 31 Agustus. Jadi 30. Sampai tanggal 30 Agustus ya. Jadi sekarang Ishak boleh menyampaikan juga kepada anak muda untuk ayo ikut yuk audisi Bintang Radio Indonesia. Ya, sebenarnya meskipun tidak sempurna, beta menjadi bukti dan melihat bagaimana Bintang Radio membuka begitu banyak kesempatan dan peluang untuk teman-teman yang bermimpi untuk bisa berkarir di dunia musik, di industri musik di Indonesia. Di tengah ada banyak kesempatan, menurut beta Bintang Radio menjadi salah satu yang memberikan kesempatan begitu luas, membuka jalan dan memberikan jalan. Jadi kalau teman-teman punya mimpi atau punya kerinduan untuk juga bisa berkarya di industri musik, punya pengalaman di industri musik, karena standar panggung Bintang Radio itu sama seperti panggung-panggung nasional yang kompetisi-kompetisi yang lainnya. Silakan teman-teman coba cek treatmentnya, experience-nya, itu semuanya sama. Jadi kalau teman-teman mau untuk dapetin kesempatan itu bisa segera daftar tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Siapa tahu kamu yang jadi bintang berikutnya di Bintang Radio Indonesia perwakilan RRI Kupang. Yeay. Terima kasih Kak Ishak sudah mampir di sini ya. Mampir? Iya. Orang setiap hari saya di sini. Oke Ishak, thank you, semoga sukses untuk single berikutnya. Otomatis kan ini lagu kamu masuk nih ya di kategori pasti bakal berangkat lagi nih ke Jakarta nih. Amin. 2026, ingat oleh-oleh ya. Amin. Tinggal tunggu cair aja. Cair aja. Thank you so much dan semoga anak muda yang lain juga bisa mengikuti jejak dari Kak Ishak Octavian ke depannya, fokus dengan dunia yang ingin kamu tekuni, baik itu di dunia tarik suara, dunia kerja kamu atau masing-masing, karena dengan fokus dan percaya ya pasti akan berhasil. Iya ya. Oke. Percaya atau tidak? Mereka ada. Flash. Sangat. Tagline program percaya lain, atau tidak itu bisa diraih. Iya. Asalkan kerja keras. Betul. Siapa yang bilang mereka ada? Coba. Oke, sampai berjumpa lagi di episode-episode podcast lainnya dengan segmen yang tentunya berbeda namun terus menginspirasi seluruh orang ya, masyarakat maupun anak muda saat ini di podcast RRI, masih bersama dengan saya Vero dan tamu-tamu spesial lainnya. Bye-bye.